surat Al-Baqarah ayat 282, satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tulislah. Kamu utang bulan berapa? Bulan Mei. Bayarnya kapan? Maybe yes, maybe no. Harus jelas. Tanggal berapa? Tanggal 1. Bulan berapa? Bulan Mei. Tahun berapa? 2021. Sudah dekat. Hari ini sudah masuk tanggal 16 April. Berarti 14 hari lagi mesti kau bayar. Bayar tanggal berapa? 1 Mei. Tanggal 30 April. Ada yang lebih cepat daripada bayar utang. Apa dia? Malaikat maut lebih cepat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Ahlan wa sahlan. Melepu mas, melepu. Ana apa? Sampean sapa? Aku malaikat maut. Mau ngapain? Mau mencabut nyawamu. Tolong kasih waktu sehari saja. Besok tanggal 1 aku mau bayar utang. Ini kan hari terakhir. Kira-kira bisa tak kematian ini ditunda? Tidak bisa. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. Itulah makanya kalau ada hutang piutang, catat, tulis. Saya ada hutang sama bapak anu sekian, sama ibu anu sekian, supaya kalau kita mati maka ahli waris membayarkannya dari harta warisan. Itu ada anak orang kaya Pak Ustadz, berapa hektar sawitnya? Ya 10 hektar lah. Jangan senang dulu, boleh jadi utangnya 20 hektar. Saya pernah naik mobil, di depan kami mobil mewah, ditunjuk sama teman saya, inilah orang yang paling kaya di kota ini. Ini mobil di depan ini mobil paling mahal punya dia. Kamu kok tahu? Dari platnya bisa dipesan, itu memang punya dia. Berapa kekayaannya? 100 miliar. Kaya, hebat. Tapi utangnya 150. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bicara tentang hutang kepada manusia, tapi saya juga bicara tentang hutang kepada Allah. Maka jangan sampai kita ini dalam keadaan takut dengan dunia, takut anak enggak kerja, takut tidak makan, takut kepada dunia, lupa bahwa kita mesti takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya tadi apa kata Pak Kiai, apa kata Pak Imam? Setiap 4 rakaat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sebagian makmum merenungkan doa itu. Selamatkan kami dari neraka, selamatkan kami dari neraka, selamatkan kami dari neraka. Tapi sebagian makmum tidak ingat ayat itu. Dia cuma ingat wis piro rakaat ya. Mudah cara ngingatnya. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq, berarti 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar ibn al-Khattab, berarti 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalis Utsman ibn Affan, berarti sudah 12 rakaat. Al-Khalifatul Rabi' Sayyiduna wa imamuna Ali bin Abi Thalib, berarti 4 rakaat lagi habis. Gimana? Udah Ali? Sudah? Yuk masuk masjid yuk. Rupanya dari tadi di luar masjid. Pas dengar Ali baru masuk ke dalam. Itu namanya husnul khatimah. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini tarawih 23 rakaat. Memangnya Ustaz selama ini tarawihnya enggak 23 rakaat? Saya kan tarawihnya pindah-pindah. Masjid sana, malam tadi di sore, malam sebelumnya di Bangkinang, malam sebelumnya enggak ingat tadi mana.
8 rakaat sama witir 3. Saya pulang ke rumah, tidur, malam saya tambah lagi tarawihnya. Saya pakai tarawih 20 mengikut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab buat 20 tambah witir 3. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Di Maroko begitu. Di Maroko habis sholat isya tarawih sampai 10 rakaat. Nanti malam jam 3 orang ke masjid lagi, habis makan sahur tarawih lagi, namanya tarawih pending. Nah, jadi lain tempat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tapi khusus malam 27 lain lagi. Malam 27 tarawihnya dari isya sampai subuh non stop, nggak berhenti-berhenti. Imamnya ganti-ganti, makmumnya tukar-tukar. Ada pemain cadangan, ada pemain naturalisasi. Begitulah Ramadan dihidupkan dengan beraneka ragam macam-macam. Yang penting kita masih ikut aturan. Ada tumak ninah, ahlus sunnah wal jamaah. Inilah amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa sudah masuk malam kelima. Ke berapa? Oh, kelima. Saya sangka udah ke-15. Tak terasa sudah masuk malam kelima. Baru saja Ramadan tahun lalu, sudah Ramadan tahun ini malam kelima. Jadikan ini Ramadan terakhir. Seolah-olah tahun depan masih ada Ramadan, tapi kita sudah mati menghadap Allah, sehingga Ramadan ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah selama 5 malam ini amal badannya sudah. Amal badan tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, berkeringat, sholat, tapi bukan sholat sambil olahraga. Jangan nanti niatnya usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblah makmuman sambil olahraga lillahi ta'ala. Bahwa dengan sholat badanmu sehat itu bonus, bahwa dengan sholat badanmu berkeringat itu bonus, tapi kau beribadah tetap lillahi ta'ala. Kalau tidak nanti niatnya jadi berubah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillah walil diet. Bahwa dengan berpuasa badanmu jadi ramping, itu bonus. Ustaz Somad ramping karena banyak puasa? Enggak, memang begini setelannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amal badan selama 5 hari ini sudah sholat tarawih, sholat witir, bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, zikir, baca Quran, badan bergerak, tegak, ruku, sujud, i'tidal, salam kanan, salam kiri, salam kanan, salam kiri. Ibadah badan sudah, tapi kita menghadap Allah bukan cuma membawa ibadah badan, tapi ada namanya ibadah harta. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajris shaim, dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau selama ini di rumah bapak, ibu, anaknya 2, selama ini makan porsinya cuma 4, bapak, ibu, anaknya 2, masaknya porsinya mesti 8. Bu, masak untuk 8. Loh, kita kan cuma 4, kenapa masak 8? Yang 4 untuk kita, yang 4 lagi kita kirim ke anak yatim, fakir miskin, orang susah, duafa, orang tua, orang jompo, kasih ke sana. Kamu ngantar yang jompo, kamu ngantar yang duafa, kamu ngantar yang fakir miskin. Untuk yang anak yatim di belakang, biar saya yang ngantar, karena emaknya masih muda. Jangan, itu membuat fitnah. Ibu yang ngantar, bu, untuk yang anak yatim, ibu yang ngantar. Untuk yang jompo, nenek-nenek tua, biar saya yang ngantar. Begitu, setuju bu? Bapak yang jawab setuju. Kelihatan betul bapaknya ketakutan sama ibu. Jadi beramal ini amal badan sudah. Sekarang amal harta. Amal badan ini darahnya menyembur dari jantung. Jantung berdegup berdetak.
Dari jantung darah mengalir ke otak, tapi karena darahnya bercampur dengan minyak sawit, minyak kolesterol, minyak zaitun, membeku. Minyak kalau kena dingin membeku. Cobalah masukkan cuci tangan, masukkan es batu, membeku minyak. Santan membeku, minyak membeku, minyak sawit membeku, minyak kelapa membeku. Begitulah minyak kolesterol kalau masuk dalam darah banyak, akhirnya darah membeku. Pergi ke dokter, dicek sama dokter. Wah, darahnya beku, Pak. Jadi gimana, Pak Dokter? Mudah aja, makan pil pengencer darah supaya jalan lancar. Tapi tetap susah darahnya naik ke otak. Kenapa? Karena darahnya di bawah. Darahnya di bawah nyembur, otaknya di atas. Kecuali ada beberapa orang yang otaknya di bawah lagi. Darahnya nyembur dari jantung. Darah ini menyembur naik ke otak. Kalau darah tidak sempurna naik ke otak, orang kena penyakit stroke ringan, stroke berat, mati badan sebelah, mati total, na'udzubillah. Tapi orang yang sholat insya Allah sehat. Kenapa? Karena darahnya turun ke otak dengan sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Badannya sehat. Pak Imam kita sudah tua, tapi badannya sehat. Banyak bapak-bapak kita yang sudah tua, tapi badannya sehat. Kira-kira nanti kalau kita seumur mereka, masih sanggup nggak sholat tarawih? Insya Allah. Kok ragu bilangnya? Ketika saya tanya tadi, nanti kalau kita tua, sanggup nggak sholat tarawih? Yang lain diam. Jangan-jangan dia berpikir, kami nggak sampai tua, Pak Ustadz. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Amal badan, leher bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. 23 rakaat. Kalau 23 rakaat, berapa kalikah kita menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri? 46. Terus tahiyatul masjidnya, sholat isya'nya, ba'diyahnya 47, 49, 50. Orang Islam kepalanya bergeser ke kanan ke kiri selama Ramadan, makanya lehernya sehat walafiat. Orang kerja di kantor, lehernya bergerak hanya pagi Kamis waktu senam pagi. Neng, teng, 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 teng. Itu pun banyak yang lehernya tidak bergerak. Yang bergerak cuman matanya, nengok instruktur senam pakai celana pendek sempit. Ngaka rajin saja sholat tarawih. Jantungnya sehat, otaknya sehat, lehernya sehat, lututnya sehat. Karena lutut tidak ditekuk, urat-uratnya, duduk tasyahud awal, duduk iftiras, duduk tawarruk. Hatinya sehat, otaknya sehat, akalnya sehat, badannya sehat, imannya sehat. Kadang-kadang ada betulnya, tapi banyak salahnya. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang, buktinya maling sehat-sehat. Maka sehatnya bukan karena zahir, tapi sehatnya karena batin. Orang tarawih, orang witir, orang tahajud, badannya sehat, hatinya sehat, akalnya sehat. Maka ibadah badan di Ramadan ini mesti full. Makin ke ujung makin padat. Kalau 1 sampai 20 hanya tarawih saja, tapi dari 21, 22, 23 sampai 30 ditambah lagi iktikaf. Di Pekanbaru setiap malam dibuat iktikaf. Di Mesir iktikafnya 24 jam kali 10 hari 240 jam. Makin ke ujung makin hebat ibadahnya, insya Allah. Amin. Ibadah badan sudah, sekarang ibadah harta. Puasa bukan numpuk makanan. Ini banyak orang sekarang ibadah puasa dianggapnya makan pagi dipercepat jam 4, makan siang ditiadakan, makan malam dipercepat azan maghrib sekaligus balas dendam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa itu? Azan zuhur. Kok kayak maghrib ya? Sekarang semua azan terdengar seperti azan maghrib. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa tujuannya bukan memperbanyak makanan, bukan menumpuk makanan, bukan balas dendam. Tujuan puasa adalah merasakan laparnya saudara-saudara kita. Kita lapar, mereka lapar. Bedanya apa? Lapar kita ada batasnya, guys. Lapar kita sampai azan maghrib. Pak, jam berapa azan maghrib di desa kita? Jam 6.20. Berapa tadi? 23. Jam 6.23 Ustaz Somad. Oh, kemarin di sore jam 6.18. Ternyata dari sore ke desa kita, ujung Kabupaten Kampar berbatasan dengan Siak, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti akan datang kalau saya nerima undangan ceramah yang ada agak dari sore ke sana, biar cepat bukanya. Makin ke Duri makin lama, makin ke Dumai makin lama, Bagan Siapi-api makin lama, ke Medan lebih lama. Kalau gitu mati aja Pak Ustadz, nggak puasa. Jangan berpikir kita cari mudah-mudah, karena Allah sudah bagi kita kemudahan yang luar biasa. Betul? Nah, lalu kemudian ibadah harta adalah berikan sesuai kemampuan kita, kasih makan fakir miskin. La yabitu syab'an. Jangan sampai kau tidur dalam keadaan kenyang, ngorok, pulas. Makin kuat ngoroknya, makin lelap tidurnya, makin banyak makanannya. Karena semakin banyak makanan, tersumbat lubang hidung, maka berbunyi dia nyaring. Pakai sound system, menggelegar sampai copot itu lantai-lantai. Jangan sampai kau tidur dalam keadaan lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'iun. Tetangga di sebelah rumah dalam keadaan lapar. Saya yakin dan percaya itu tidak terjadi di sekitar Masjid Al-Muhajirin. Kenapa? Karena orang di sekitar Masjid Al-Muhajirin orangnya sugih-sugih, kaya-kaya, duitnya banyak. Dari mana Ustadz tahu? Kipas anginnya keliling, walaupun yang hidup cuma satu. Jendelanya cantik, ini kayu mahal luar biasa, kaligrafinya dari emas. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka menegakkan salat, setelah salat mereka bayar zakat, karena mereka percaya bahwa nanti ada akhirat. Mereka yakin mereka akan mati. Itu bacaannya. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Surat Luqman ayat 40. Itu ada tulisan di bawah. Luqman 40. Saya sekaligus ngelihat aslinya, mantap, bagus. Tidak ada kurangnya. Saya sholat di Pekanbaru, arah ke Sail, Allahu Akbar, safari Ramadan dengan wali kota beberapa tahun yang lalu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud. Bangkit dari sujud, pegang kening, pasir. Lantainya semen kasar. Tapi Masjid Al-Muhajirin, keramiknya besar-besar. Tak batu mana dipotong orang ini. Di atas keramik yang besar, yang mahal, batu granit, pakai karpet lagi hijau macam karpet Masjid Nabawi. Kursinya pun lebar. Ini yang cocok di sini ustadz yang besar-besar semua. Kalau ustadz kecil bisa berdua. Jamnya, mimbarnya megah, ukirannya cantik. Batu granit bukan cuma dipasang di lantai, sampai memanjat ke atas. Bayangkan itu.
Tapi meskipun demikian, masjid tidak pernah selesai. Pembangunan yang tidak pernah selesai di atas dunia adalah pembangunan masjid. Coba lihat Masjidil Haram. Bangunan yang pertama di atas dunia ini Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Bangunan yang pertama di atas dunia Masjidil Haram. Masjidil Haram sampai sekarang pembangunannya belum selesai. Dari sejak awal dunia diciptakan sampai sekarang masih. Jadi kalau ada masjid sudah selesai, itu artinya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi masjid kita belum selesai, masih perlu lagi renovasi. Bagi orang yang semangat bersedekah, dia akan tanya mana yang kurang, mana kamar mandi yang perlu dibetulkan, mana kelas-kelas MDA yang perlu dibangun, mana perlu. Karena dia bersemangat, karena dia anggap inilah yang akan menjadi amal jariah yang mengalir setelah dia mati. Tapi orang yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin begitu mendengar masjid kita belum selesai, masih perlu infak dan sedekah, langsung dia. Maka masjid ini kita masih perlu support. Anak-anak kita mesti mengaji. Dari maghrib ke isya mesti ada maghrib mengaji. Para imam kita, para kiai, para ulama kita, pondok pesantren mesti dibuat. Anaknya di mana? Lirboyo. Anaknya di mana? Di Munawir Krapia. Anaknya di mana? Di Tebu Ireng. Jauh. Kita mesti buat cabangnya di desa kita, sehingga para ulama, para kiai dari sana yang datang kemari memberikan tausiah. Anak-anak kita belajar kitab kuning, akidahnya Abdul Hasan Al-Asy'ari, mazhab fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali, berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak begini nanti pokok kayu anak-anak kita mesti seperti batang kayu, akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke atas langit, angin kencang datang dia tidak akan tumbang. Jangan sampai anak-anak kita ini akidahnya nggak jelas, fikihnya nggak jelas, tasawufnya nggak jelas, ke bawah nggak berakar, ke atas nggak berpucuk. Pohon apa? Enceng gondok. Kemana air deras, ke sana dia pergi. Bahaya generasi kita. Mereka tinggal di kota, mereka menonton medsos, melihat YouTube, macam-macam ustadz di sana ada, macam-macam aliran, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada liberal, ada sekuler, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada fitnah khalqil Quran, ada ateis. Tapi kalau dia punya pegangan yang kuat, angin puting beliung, angin kencang, tsunami, dia akan tetap tegak gagah berdiri. Betul? Mesti benteng terakhir adalah pondok pesantren. Orang boleh mati meninggal dunia, tapi pondok pesantren akan tetap tegak berdiri. Mbah Hashim, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pulang dari Makkah, beliau mengajar di Masjidil Haram, tapi beliau tidak ingin cari dunia. Pulang dia mendirikan pesantren Tebu Ireng, meninggal 1947, tapi sampai hari ini pesantrennya masih tetap tegak berdiri. Betul? Kiai Haji Wahab Hasbullah meninggal, pondok pesantren Tambak Beras masih tetap tegak berdiri. Kiai Haji Bisri Sansuri meninggal, tapi pondok pesantren masih tetap tegak berdiri. Kenapa tiga itu yang Ustaz sebut? Karena cuma tiga itu yang saya pernah ziarah ke makamnya. Pergi saya ke Jombang, ziarah ke makam Mbah Hashim, ziarah ke makam Kiai Haji Bisri Sansuri, ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mereka sudah meninggalkan kita, pindah ke alam barzakh, tapi pondok pesantren tetap kekal abadi. Maka orang-orang kaya di tempat kita, dia akan mati. Kira-kira kalau kaya mati apa enggak mati? Mati. Malaikat maut sudah lama nggak sabar. Bagaimana caranya biar supaya engkau tidak mati, tetap kekal abadi? Bangun pesantren. Yang punya tanah, Ustadz Somad, alhamdulillah, setelah mendengar Ustadz ceramah di desa kami kemarin, akhirnya beberapa bapak-bapak ngasih tanah. Tanah siapa? Tanah siapa? Sedekahkanlah Pak.
punya sawit sejauh mata memandang, kau mati meninggalkan dunia, istrimu akan mengambil, anakmu akan mengambil, dia jual, istrimu akan menjual sawit itu, dia akan nikah dengan brownies, brondong manis. Tapi kalau kau bangunkan pesantren, anak-anak akan belajar kitab akidah, mereka akan ngaji, mereka tahfiz Quran, terang kuburmu, lapang barzahmu, sampai hari kiamat kau didoakan orang pagi, petang, siang dan malam. Anak-anak ini akan baca Quran, anak ini jadi imam, anak ini jadi Bilal, anak ini jadi kades, anak ini jadi camat, anak ini jadi bupati, dia tolong agama Allah. Itulah yang akan menjadi amal jariah. Sudah kusampaikan ya Allah, mereka amalkan, alhamdulillah. Mereka nggak mau tahu, tengok aja lah. Mana kotak-kotak sedekah kita? Biasa saya kalau ceramah udah cerita sedekah, langsung keluar kotak sebar. Ternyata di desa kita sedekahnya tidak pakai kotak, tapi langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Transfer banking. Maju anak-anak muda, bawa sorban Ustadz Abdul Somad. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu tinggal melempar duitnya. Ini sorban ini bisa menampung 3 miliar lah kira-kira. Mana anak-anak muda? Oh, anak muda, yang tua jangan. Oh, lemparkan duit. Sorban saya ini warnanya merah. Jadi kalau duit yang warna abu-abu dia nggak mau masuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli hidillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Salawatnya berhenti, duitnya jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah seorang sahabat namanya Sa'ad. Siapa jenenge? Sa'ad. Sa'ad itu artinya bahagia. Ya Rasulullah, ummi matat, emak saya mati, meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, pahalanya sampai. Jadi Bapak Ibu kasih 1 sak semen untuk almarhumah emaknya, kasih batu bata untuk almarhum bapaknya, wakaf tanah sawit 2 hektar untuk almarhumah neneknya, mengalir pahalanya. Itulah yang kekal abadi. Kau bangunkan rumah besar, megah, mewah, cantik, tinggal. Kau belikan mobil mahal, tinggal. Yang mengalir apanya? Kreditnya, karena nggak lunas. Tapi kalau kau berikan wakaf, saya tidak tahu nih siapa yang mewakafkan tanah masjid ini. Namanya tidak disebutkan ke saya, tapi pahala kita 23 rakaat malam ini mengalir ke makamnya. Pengajian kita di masjid 1 jam malam ini mengalir ke kuburnya. Itulah enaknya jadi orang kaya.
dia cukup dengan berwakaf, berinfak, bersedekah, mengalir pahalanya di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nih hitung, nanti tulis hasil perolehan sedekah untuk program-program pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Merah semua. Saya ceramah sudah 1 jam, dimulai 8:30, sekarang 8:30. 1 jam itu biasanya 1 botol, ini dikasih 2 botol, berarti 2 jam ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang mengatakan kalau dia miskin ujian, kalau dia sakit ujian, kalau dia susah ujian, tapi kalau dia kaya nikmat. Salah. Matur suwun. Kalau dia kaya itu juga ujian. Ujiannya apa? Ujian harta. Diuji dengan brondol lulus, tapi diuji dengan 100 kapling enggak lulus. Diuji dengan sehat, banyak yang enggak lulus. Buktinya apa? Buktinya orang ketika di rumah sakit semuanya megang tasbih, salatullah, salamullah. Begitu sehat megang handphone, cinta 1 malam. Itu membuktikan orang diuji sakit lulus, diuji miskin lulus, diuji sehat gagal, diuji kaya gagal. Kecuali masyarakat di sekitar Masjid Al-Muhajirin, diuji harta lulus, duitnya dia belikan ke tiang, duitnya dia belikan ke atap, duitnya dia belikan ke kubah. Begitu saya tadi sampai melihat masjid, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, mantap sekali masjidnya. Sampai ke dalam, jamaahnya nggak ada. Mana ini jamaah? Ustadz Somad, jamaahnya sholat di musola-musola. Ternyata masyarakat sini di samping membangun masjid, mereka juga punya musola di dekat-dekat rumah mereka. Artinya apa? Masjidnya wakaf, musolanya wakaf. Mereka memang suka berwakaf. Wakaf itu artinya apa? Berhenti. Kenapa wakaf disebut berhenti? Karena duitnya selama ini ngalir. Habis panen 5 ton, 10 ton, 100 ton, duitnya ngalir. Tapi setelah berwakaf, duitnya berhenti, diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan wakaf lillah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz bicara tentang 2 amal di desa kami, pertama amal badan, yang kedua amal harta. Masyarakat sekitar Masjid Al-Muhajirin berbondong-bondong mau mewakafkan tanahnya. Terus apa masalahnya Pak? Disitulah masalahnya Pak Ustadz. Kenapa? Ternyata tanah wakaf mereka ini semuanya tanah bermasalah. Kita ini berwakaf lillah, bukan karena ada masalah. Wakaf mesti ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang nerima wakaf, yang ketiga ada yang diwakafkan tanah, sawit, kebun, yang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah sawit kebun 2 hektar, biaya untuk operasional masjid tunai, saya terima, langsung dibawa ke KUA. Mas, Arab lumanang di Mas, Arab kantor KUA. Ojo, bukan mau kawin lagi Bu, Bapak tuh mau mengurus akta ikrar wakaf. Karena kalau tanah ini tidak diurus akta ikrar wakafnya, nanti menjadi sengketa antara yayasan, antara masjid dengan anak cucu keturunan. Bapaknya ikhlas, ibunya ikhlas, anak cucunya belum tentu. Tapi anak saya baik Pak Ustadz, anakmu baik, mantumu belum tentu. Maka mesti ada namanya surat akta ikrar wakaf.
yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan. Kecamatan apa ya Pak? Hah? Kecamatan Tapung Hilir mengeluarkan akta ikrar wakaf bahwa tanah sawit 2 hektar sudah diserahkan ke masjid. Lalu surat tanah sertifikat dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, di bawah namanya pemilik sawit 2 hektar adalah Yayasan Masjid Al-Muhajirin. Kalau sudah punya yayasan, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dialihnamakan, dan tidak bisa diwariskan, karena dia adalah milik Allah. Jangan cuman husnuzon, prasangka baik. Pak, nggak diurus ke KUA, kantor akta ikrar wakaf. Nggak usahlah Pak Ustadz, kami di sini udah kenal lama, insya Allah baik. Belum ada anti kebal setan Pak. Setan belum pensiun, setan datang dari depan. Iya, sekarang dia nggak mau ngambil karena rezekinya lancar, karena duitnya banyak, karena sawitnya banyak. Kalau nanti hari berganti musim berubah trek, apa yang terjadi? Setan datang. La'atiyannahum min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Jangan kita lihat infak jamaah malam ini yang terkumpul melalui sorban dan kotak. Itu baru muqaddimahnya. Masyarakat Masjid Al-Muhajirin, mereka akan langsung melalui transfer banking. Besok insya Allah terkumpul 1 miliar. 1 miliar berapa ini? Ini hasil sementara 1.606.000. Yang menjadi pertanyaan saya, yang ngasih 1.000 ini siapa? Ustadz jangan sepele Pak Ustadz. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar ujung rambut, walaupun sebesar ujung jarum, akan dibalas Allah Ta'ala. Begitu cara menghibur hati yang ngasih 1.000 tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita mesti ajar demikian. Jangan takut cerita mati. Nah, sambil makan sahur, nanti kalau bapak mati, kamu ke masjid ya. Kalau bapak mati, kamu sholat tarawih ya. Kalau bapak mati, nanti kamu yang akan menyolatkan jenazah bapak, kamu jadi imamnya. Nanti kalau bapak mati, kamu baca Yasin. Kalau bapak mati, kamu buat tahlil. Ini kadang banyak orang takut cerita mati. Nah, kalau bapak mati, jangan cerita mati. Ketika mati datang, dia kaget, terkejut, karena tidak pernah cerita mati. Dia terkejut, dia dilema, dia depresi, dia stres, akhirnya mencakar-cakar dinding, memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Iya, kalau yang dia tarik rambut dia, rambut orang dia tarik. Anak kecil bisa tahan dengar ceramah 1 jam. Anak kecil bisa tahan dengar ceramah 1 jam. Wong cilik, anak cilik, bocah cilik ison dengar ceramah 1 jam. Ini menunjukkan anak-anak di kawasan Masjid Al-Muhajirin sudah diajarkan ke masjid dekat dengan ustadz, mendengar ceramah, pengajian. Kalau di masjidmu masih ada anak kecil, di masjidmu masih ada anak kecil, maka masjid ini 20 tahun akan datang masih tetap ada sholat tarawih berjamaah. Ini yang akan jadi ketua masjid tahun 2050. Dia nelpon, Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya dari Masjid Al-Muhajirin Tapung Hilir. Ustadz pernah ceramah tahun 2021, waktu itu saya masih kecil. Sebagian bapak ini udah meninggal semua. Kami masih hidup waktu itu. Apa yang dimuliakan Allah? Saya waktu kecil lomba baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من lupa pula sampai habis lomba dikasih piala kecil, pialanya sebesar ini, tapi sampai hari ini masih tersimpan, tertulis 1985 juara 1 lomba baca doa kunut Abdul Somad, fotonya ditempel di dinding, gagah pede. Anak-anak kita juga buat begitu dalam rangka malam nuzul Quran, lomba baca Iqra. Maju. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadiahnya sepele, bukan itu yang mereka pandang, tapi ada kenangan sejarah dalam hidup mereka. Setuju? Lomba azan, lomba jadi imam, lomba baca doa kunut, lomba memimpin tahlil, khatim, tahtim, barzanji, lomba ibu-ibu juga buat lomba barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Ini kalau tidak diteruskan, maka tradisi-tradisi ini akan digantikan oleh TikTok, akan digantikan oleh keyboard tunggal. Tradisi-tradisi Islami yang sudah diajarkan sejak nenek moyang kita dulu membentuk kepribadian kita hari ini, maka ini mesti disupport terus, dibuatkan tenda, dibuatkan ramai. Tapi susah mau ngurus surat izinnya Pak Ustadz. Insya Allah tak lama lagi COVID akan kabur. Mudah-mudahan setelah COVID-19 pergi, COVID-20 jangan lagi datang. Jangan pula 19 pergi berdatangan 20, 21, 23, 24. Kita ingin supaya tarawih dan witir kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat lomba solawat, solawat badar, solawat nariyah, solawat tafrijiyah, solawat munjiat, solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dari Tapung Hilir. Tapung Hilir? Hah? Umban Sari, Rembang, Gerbang. Oh, pintu gerbang. Berarti saya belum sampai, baru sampai gerbangnya. Solawat dari Gerbang Sari Tapung Hilir dibawa ke Masjid Nabawi. Dibawa ke Masjid Nabawi. Nabi tanya, ini dari mana? Kata malaikat, ini dari Gerbang Sari Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dibawa ke makamku, kata Nabi. Sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Kau kan sudah mati, sudah hancur, dimakan cacing tanah. Dijawab Kanjeng Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Tanah tidak bisa memakan jasad para nabi, karena jasad nabi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ngawur. Oh, so iyo jasad nabi itu nggak bisa dimakan Pak Ustadz. Jangankan nabi, Fir'aun aja bisa tidak dimakan tanah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun.
al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu utuh. Kami selamatkan engkau hai Fir'aun dengan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Fir'aun saja bisa diabadikan Allah jasadnya sampai hari ini, kekal, masih ada di Kairo, Mesir. Mudah-mudahan anak-anak kita tamat pesantren, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kuliah ke Al-Azhar Mesir. Nanti sampai di Al-Azhar, dia jalan-jalan ke Kairo, mampir ke tempat Fir'aun, tempatnya tinggi di tepi sungai Nil. Saya melihat ke sana, naik ke atas, saya tanya, Fir'aun di mas? Di atas, naik ke atas. Begitu mau masuk ke kamar Fir'aun, bergetar saya. Kenapa? Tiketnya mahal. Masuk ke dalam, bayar, masuk ke dalam, lampunya redup, lampunya nggak boleh terang, karena kalau lampunya terang kulitnya rusak. Abdul Somad boleh terang, kalau kulit rusak berarti Fir'aun terang. Tertidur dia di dalam peti kaca. Saya ambil kamera mau foto, nggak boleh foto, karena kalau foto nanti kulitnya rusak. Nengok saja, cuman pakai anduk aja, nggak pakai celana, pakai anduk sampai lutut. Lama saya tengok hidungnya, rambutnya, matanya, kukunya, kuku kakinya saya lihat. 3000 tahun yang lalu masih ada jasadnya sampai sekarang. Mati juga dia pada akhirnya. Apalagi orang yang dimuliakan Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, diciptakan Allah, dimuliakan Allah. Kalau bukan karena dia tidak ada alam semesta, kalau bukan karena dia kita tidak masuk surga, kalau bukan karena dia kita tidak tahu nama Allah. Siapa yang mengajarkan kita tentang Allah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ulama, ulamanya dapat dari mana? Ulama ahlu sunnah wal jamaah dapat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa kita dengan dia, doa kunut enggak, Pak Ustaz enggak ada nyebut Nabi. Kalau pertama iya pakai selawat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Doa kunut mana? Doa kunut selawatnya di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi ada yang bilang wa barik wa sallim. Kalau wa barik wa sallim pangkalnya sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau sholla baraka wa sallam. Kalau sholli wa barik wa sallim. Begitulah kita diajarkan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dekat dengan dia nanti? Orang yang paling banyak menghidupkan sunnah-sunnahnya, membangun masjid, sholat berjamaah, menghidupkan malam-malam Ramadan, banyak bersolawat, menyambung silaturahim, menjaga ukhuwah Islamiyah, menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Insya Allah kita masyarakat Gerbang Sari, Tapung Hilir nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti nonton bola. Kalau tiketnya VVIP itu di samping pemain bola, kelihatan bulu kaki pemain bola, saking dekatnya. Tapi kalau yang 1000 perak ini, wah ini jauh lah, nonton nengok Nabi pakai teropong. Nggak bisa dinilai dari dunia Pak Ustadz. Berapa banyak orang yang amalnya besar tapi tak ikhlas hilang. Berapa banyak orang yang amalnya kecil tapi ikhlas sempurna. Jangan-jangan amalnya yang tidak ikhlas Abdul Somad, karena dia yang tampil di depan, karena dia yang kursinya paling tinggi, karena dia suaranya menggelegar, karena dia yang masuk ke dalam YouTube, karena dia yang dikasih like, subscribe, like and share. Maka doakan supaya hati Abdul Somad menambah lagi 4.655.000. Yang ngasih 5.000 ini siapa? Ini udah ditambahkan semua? Belum ditambahkan.
4.665.000 tambah 1.606.000. Berapakah jumlah semuanya? Masuk dalam ujian SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini acara kita malam ini nampaknya biasa aja. Salat tarawih, salat witir, ngaji, pulang. Tapi bagi kepala anak-anak kita, mereka akan ingat 20 tahun akan datang, dia akan cerita ke istrinya, dia cerita ke anaknya, dulu tahun 2021 ada ustadz yang kami undang ke Gerbang Sari, namanya Ustadz Abdul Somad. Anaknya nanya, di mana ustadz itu sekarang? Ya sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahalanya tetap mengalir karena amal jariah. Kalau kau mau beramal jariah dengan ilmu yuntafa'u bih, silakan. Kiai, alim ulama, tuan guru, tak punya ilmu, tidak mengerti nahu, tidak mengerti kitab kuning, kau beramal dengan harta. Kasih harta, duit, sawit, semen, batu bata, kerikil, pasir, bakwan. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Bisa kasih tanah, kasih tanah. Bisa kasih sawit, kasih sawit. Enggak bisa, kasih semen. Enggak sanggup semen, bawakan teh manis pakai es ke tukang-tukang. Enggak bisa ngasih teh manis, ikut ngecor, ikut ngaduk semen, ikut kapalan tangannya, akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Nggak sanggup juga, datang ngomong hibur mereka, senyum. Pripun kabare Pak Api? Wah, api tenan iki yo, insyaallah barokah. Jangan kau datang hanya sekedar mengejek, mengolok. Bangunan udah selesai tiba-tiba datang petantang-petenteng. Wah, iki kok miring ya. Nanti kalau ada orang yang begini, sudah nggak ngasih semen, sudah nggak ngasih duit, sudah nggak ngasih minum, nggak mau ngasih senyum, malah ngata-ngatain, semen aja dia sekalian. Jadikan dia tiang cor di situ. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain kepala, macam-macam isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Ada orang yang mau membangun, tapi banyak juga yang mau menghancurkan. Ada orang yang senang dengan masjid bagus, tapi tak banyak juga orang yang mau melakukannya. Dan inilah dunia, inilah manusia, inilah dunia. Kalau baik semua, itu bukan dunia, itu surga. Pak Ustadz, teman saya ini nakal, senakal-nakalnya dia masih ada baiknya. Kawan saya ini baik, sebaik-baiknya dia ada nakalnya. Kalau baik terus, malaikat. Kalau nakal terus, setan. Teman saya ini nakal terus, nggak ada baiknya, berarti dia setan. Kita ini manusia. Orang yang nakal kita nasihati, kita ajak ke masjid, kita bawa sholat. Inilah momennya. Nggak mau datang ke masjid, kita tunjukkan channel pengajian Abdul Somad Official, subscribe. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segera semuanya akan berakhir. Merangkak, jalan, ketawa, senyum, lari, muda, remaja, dewasa, sakit pinggang, berkunang-kunang, mati. Selesai. Game is over. Permainan selesai. Habis, tamat. Innalillah, sadaqallahul azim. Kita semua akan mati menghadap Allah. Yang perlu kita persiapkan apa? Pertanyaan mungkar nakir. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Allah akan berikan engkau kekuatan menjawab dengan amalan-amalanmu. Bagaimana menjawab man rabbuka? Bagaimana menjawab man nabiyuka? Bagaimana menjawab ma kitabuka? Ma kitabuka, jawablah dengan banyak-banyak tadarus baca Quran. Ini sudah malam kelima, udah berapa juz? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya satu hari 3 juz. Oke, tenang. Juz mangga, juz melon, juz pokat. Bagaimana cara menjawab marabbuka? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bu,
Nasinya segone was matang urung. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis urung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Daripada nonton TV tak tentu arah. Memangnya kalau kau mati datang TV itu menolong? Tak ada. Semuanya akan tinggal. Tapi la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, itu yang akan menolong. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak-banyak beristighfar. Pies gone iwai wis urung. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Piye wis urung? Astaghfirullah. Karena imsak sebentar lagi habis. Apapun yang akan kita bawa, astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyak beristighfar, Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Kau pezina, kau pemabuk, kau peminum khamar, kau pejudi, kau pakai sabu-sabu, pakai narkoba, Allah ampunkan dosa-dosamu selama kau masih hidup, belum mati, belum jadi hantu. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kau banyak istighfar akan diturunkannya hujan. Kalau hujan banyak turun, sawitmu akan subur, buahnya banyak. Wa yumdidkum bi amwal. Kalau kau banyak istighfar dikasihnya kau harta. Wa banin. Kalau kau banyak istighfar dikasihnya kau anak. Saya udah 40 tahun belum punya anak, Pak Ustaz. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah. Nikahlah dulu. Habis itu banyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin. Kalau kau banyak istighfar diberikannya kau kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Diberikannya kau sungai-sungai mengalir, sungai di dunia nikmat, sungai di akhirat surga jannatul firdaus. Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini bulan Ramadan, godaan mau bicara aib orang. Piye kabari bojone orang pirang-pirang dina orang. Astagfirullah. Banyak aja istighfar. Istighfar, sholawat, tahlil. Ibu besok beli kangkung mau buka puasa, kangkungnya 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Piye kabari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak-banyak sholawat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak. Semoga kita semuanya mati ucapan yang terakhir la ilaha. Jangan sampai anak kita berbisik ke telinga la ilaha illallah. Surat Tanandi. Pikiran kita masih kemana-mana. La ilaha illallah. Nek aku mati, jangan kawin lagi ya. Apalagi kau pikirkan itu? Yang mestinya kau pikirkan bagaimana kau di alam kubur, bagaimana meniti titian siratal mustaqim, bagaimana hisab amal, bagaimana masuk surga apa neraka. Ketakutan tentang di sana mesti lebih besar daripada ketakutan tentang di sini. Takut nanti nggak makan, takut nanti nggak kerja, takut. Falyabudu rabb hadzal bait.
banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak sholat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak tahlil, banyak-banyak zikir. Kalau kau banyak beribadah, at'amahum min ju', kalau kau lapar dikasih makan, wa amanahum, kalau kau takut maka Allah akan tenangkan hatimu. Jangan marah kalau ada jamaah yang tertidur saat Ustadz ceramah. Itu menunjukkan hatinya tenang. Mas. Ya, siapa sing ceramah nang masjid? Ustadz Somad. Apa ceramahnya apa? Tentang apa? Amma ba'du. Kok amma ba'du? Ternyata dia saking tenangnya, dia hanya terbangun waktu muqaddimah. Hadratul muhtaramin, para kiai alim ulama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Saya nggak pernah marah sama ceramah kalau saya sedang ceramah jamaah tidur. Kenapa? Berapa banyak orang mau tidur sekarang nggak bisa tidur, kena penyakit namanya insomnia. Sampai jam 2 malam dia mau tidur, nggak bisa tidur. Berapa harga sawit? Berapa harga bandrol? Ini mau trek. Ini sampai jam 2-3 malam nggak tidur. Akhirnya pergi ke Pekanbaru ke rumah sakit, dikasih pil, baru tertidur. Dosisnya habis, bangun lagi. Tapi orang hatinya tenang. Begitu khotib naik mimbar, assalamualaikum, kata khotib, dia langsung tertidur. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak juga terbangun. Sampai bahunya disinggung orang. Kok pendek betul khutbahnya. Jangan marah. Zaman edan, zaman gila, zaman error. Orang mabuk, orang main judi, orang sakau, dia masih mau ke masjid. Alhamdulillah. Pernah Ustadz Somad marah-marah dengan panitia, kenapa saya tidak disambut? Saya ini Ustadz, kenapa saya datang tidak dijemput pulang, nggak diantar? Memang saya jelangkung. Nggak pernah. Sampai hari ini saya kalau ditanya, Ustadz dijemput, saya datang sendiri. Kemanapun saya pergi ke hutan, ke suku Talang, ke suku Akit, ke suku Laut, walaupun acara Pemda, tak pernah saya minta-minta. Kenapa? Karena hari ini orang masih mau ngaji, alhamdulillah. Paling tidak kalau dia pemabuk, selama di masjid dia kan nggak mabuk kan? Itu pemabuk Pak Ustadz, pemain judi, kenapa dia ke masjid? Selama di masjid dia kan nggak mabuk. Selama di masjid dia nggak main judi. Selama di masjid dia nggak berzina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah itu pintu hidayah terbuka. Kalau kita bawaannya, pemabuk, pezina, dia main mabuk lagi dia. Ini semua kita ajak. Kita ini mengajak bukan mengejek. Kita ini menghimbau bukan mengejek orang kerbau. Kita ini membimbing. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai 8:30. Sekarang jam 10. 90 menit kita bersama. 90 menit kebersamaan kita ini semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.